Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Jadi hari ini malam ke-5 di bulan Suro. Malam ke-6 di bulan Suro. Kalau tadi pagi ini masih hari ke-5 di bulan Suro ya, teman-teman. Jadi hari ini ada berita duka yang datang dari Gunung Lawu, tepatnya pagi tadi. Jadi pagi tadi ada berita bahwa ada seorang pendaki yang bernama Lasmianto ini meninggal di pos 3 jalur pendakian Gunung Lawu, Cemoro Sewu. Untuk kronologinya begini, Lasmianto atau korban ini umurnya 47 tahun, asal dari Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Korban Lasmianto ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama dengan 29 rombongan. 29 orang ya, rombongannya ada 29 orang untuk melakukan ritual ke Gunung Lawu. Yes, seperti biasanya lah. Di bulan Suro kan memang ramai banget orang-orang melakukan ritual ke Gunung Lawu ya. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, Lasmianto berikut 28 orang temannya ini ternyata dari paguyuban pencak silat Persaudaraan Setia Hati Trate, ingin melakukan ritual ke Gunung Lawu. Jadi melakukan pendakian di hari Sabtu kemarin. Kemudian untuk penemuan jasadnya ini ditemukan pada Minggu pagi tadi sekitar jam 6. Jadi untuk kronologi seperti yang ada di berita, jadi begini. Pagi tadi sekitar jam 6 di bangunan pos 3 Cemoro Sewu, saksi yang bernama Edi berasal dari Madiun ini menemukan Lasmianto sudah terbujur kaku. Awalnya Lasmianto ini ditanya oleh petugas base camp yang bernama Pak Jarwo, lagi-lagi Pak Jarwo. Tapi kayaknya ini bukan Pak Jarwo yang dulu sempat viral dipertanyakan oleh para netizen ya. Jadi ini Pak Jarwo yang ini adalah petugas posko Cemoro Sewu. Jadi Pak Jarwo ini bertanya kepada si Edi yang saat itu sedang ngecamp di pos 3, melihat orang pendaki yang sedang meninggal enggak. Dia bilang enggak tahu, sampai akhirnya Pak Jarwo ini turun menuju ke pos 2. Nah, saat itu Edi ini diminta untuk membangunkan orang yang sedang tidur di sampingnya, di dekatnya. Sampai akhirnya dibangunkan. Ternyata setelah dibangunkan, kondisi orang ini sudah terbujur kaku. Untuk kondisinya, orang ini meninggal dalam keadaan menggunakan selimut yang tipis. Menurut informasinya seperti itu. Jadi tidak menggunakan pakaian perlengkapan yang lengkap layaknya pendaki lah. Jadi saat tidur di pos 3 ini dia hanya menggunakan selimut tipis dan pakaian seadanya. Sampai akhirnya Edi ini ingin meneriaki Pak Jarwo yang sedang turun menuju ke pos 2. Tapi udah nggak kedengeran atau gimana. Yowis, sampai akhirnya berlanjut dilaporkan dan dilakukan evakuasi. Jadi yang perlu kita bahas di sini ya teman-teman, ini saya sambil ngeplok. Ini kan bulan Suro, siapa tahu ada penampakan ya. Yang perlu dibahas dari kronologi meninggalnya pendaki di Gunung Lawu terbaru hari ini begini, lagi dan lagi kejadian ini terjadi karena human error. Jadi kesalahan manusianya sendiri. Karena apa? Karena begini, dari dulu sudah sering sekali saya sampaikan ya, bahwa keadaan di Gunung Lawu atau di gunung manapun, jika di darat, di rumah ini dalam keadaan kemarau, kondisi di gunung, di atas gunung ini justru malah lagi dingin-dinginnya. Di rumah kita merasa gerah, di gunung ini dingin-dinginnya. Bahkan untuk saat ini suhu di Gunung Lawu ini mencapai 6 derajat Celcius. Jadi buat teman-teman yang belum berangkat ke Gunung Lawu, mohon disiapkan perlengkapannya ya. Karena suhu 6 derajat Celcius ini benar-benar dingin banget. Terbukti pagi tadi ada satu pendaki yang meninggal di pos 3 karena kedinginan.
Dugaan sementara memang benar Lesmianto ini meninggal karena hipotermia. Jadi karena kedinginan seperti yang diutarakan oleh saksi yaitu Edi dari Madiun. Saat pertama ditemukan, korban ini hanya menggunakan selimut tipis. Sekali lagi hanya menggunakan selimut tipis, nggak pakai sleeping bag, nggak pakai apapun lainnya layaknya perlengkapan pendaki, tapi hanya menggunakan selimut tipis. Nah, kemudian karena saat ini kondisi di Gunung Lawu ini lagi dingin-dinginnya, jadi yus kembali saya ingatkanlah buat teman-teman, tolonglah benar-benar disiapkan peralatannya seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Peralatan apa saja yang harus dibawa, kemudian untuk menjaga fisik sebaiknya kita ini melakukan apa sebelum ke Gunung Lawu. Silahkan cek di video saya sebelumnya karena sudah berkali-kali saya sampaikan. Dan yang paling penting yang perlu digarisbawahi sekali lagi adalah musim kemarau di darat atau di bawah di rumah ini kita merasa gerah, tapi cuaca di gunung ini lagi dingin-dinginnya. Karena itulah dimohon kepada teman-teman pendaki yang saat ini mau melakukan pendakian, tolong benar-benar disiapkan perlengkapannya. Semua demi keselamatan kita sendiri. Sebenarnya saya juga ada rencana ke Gunung Lawu. Hanya saja saya tunda. Mengingat apa? Bulan seperti ini memang benar-benar dingin-dinginnya. Terlebih rencana saya ke Gunung Lawu ini ada salah satu teman yang baru pertama ke Gunung Lawu dan dia ini tidak ada perlengkapan. Yang pertama yang perlu saya tak waspadai loh ya, tak waspadai yang namanya orang pertama Gunung Lawu, takutnya itu fisiknya belum siap, ditambah lagi peralatan yang tidak memadai. Kalau masalah peralatan oke lah kita bisa usahakan, tapi kembali lagi yang namanya pemula orang pertama ke Gunung Lawu apa saja bisa terjadi. Karena apa? Karena belum terbiasa melakukan pendakian, otot kaki masih kaku, belum kendor. Karena itulah dilihat dari kondisi Gunung Lawu, cuacanya ini sedang dingin-dinginnya bahkan mencapai 6 derajat Celcius. Yowes, akhirnya saya tunda dulu lah. Kita bersabar sampai nanti cuaca benar-benar mendukung dan kita baru akan melakukan pendakian. Yowes, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.